Pemirsa, Indot Today kita awali dengan informasi tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian terhadap 3 pendaki Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Ketiga korban masih terjebak di atas puncak saat terjadi erupsi Gunung Dukono pada Jumat kemarin. Memasuki hari kedua, tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian terhadap 3 pendaki Gunung Dukono yang dilaporkan hilang saat terjadi erupsi. 1 pendaki merupakan WNI dan 2 lainnya warga negara asing asal Singapura. Pencarian hari kedua pada Sabtu pagi dengan mengerahkan 103 personel gabungan. Pencarian akan memperluas area dengan 700 meter persegi dari titik korban dilaporkan hilang. Pencarian ketiga korban dilakukan tim SAR gabungan secara ekstra karena mengingat kondisi Gunung Dukono masih terus erupsi dengan menyemburkan abu vulkanik yang tinggi. Lakukan melalui pencarian melalui darat dan udara. Drone yang dikeluarkan baik dari Basarnas maupun dari teman-teman Brimob akan melakukan pencarian melalui udara. Dan sementara untuk tim darat ada sekitar 103 orang tim SAR gabungan yang tergabung dalam pencarian kali ini. Diketahui ketiga korban melakukan pendakian sehari sebelum terjadi erupsi Gunung Dukono di Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara. Mereka dilaporkan hilang saat gunung api setinggi 1087 meter dari permukaan laut itu erupsi dengan ketinggian kolom abu vulkanik mencapai 10.000 meter di atas puncak gunung yang terjadi pada Jumat pagi. Dari Halmahera Utara, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, diduga dipicu kebocoran gas sebuah indekos di Mamuju, Sulawesi Barat meledak. Akibatnya seorang penghuni kos mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Ledakan dahsyat menghancurkan sebuah kamar di indekos di Jalan Andi Depu, Kota Mamuju, Sulawesi Barat. Kerasnya suara ledakan juga membuat panik sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi. Akibat peristiwa ini, seorang penghuni kos terluka tertimpa reruntuhan bangunan. Polisi datang ke lokasi melakukan pemeriksaan dan menggelar olah tempat kejadian perkara. Ledakan diduga dipicu tabung gas 3 kg yang bocor. Hasil olah TKP memang pemicunya terkait dengan adanya tabung gas yang bocor sehingga pada saat kamar kos ini tertutup, dalam kamar ini mengendap gas sehingga begitu mungkin diperkirakan ada bunga api atau pada saat dimulai dinyalakan AC-nya, disitulah terjadi ledakan. Korban luka dibawa petugas ke rumah sakit untuk penanganan medis. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Afrendi, iNews melaporkan. Pemirsa, selidiki penyebab kebakaran, polisi gelar olah TKP di rumah anggota BPK RI Hairul Saleh di Tanjung Barat. Dan akibat peristiwa ini, Hairul Saleh meninggal dunia diduga terjebak di lantai 4 rumah yang menjadi titik terjadinya kebakaran. Polisi menggelar olah TKP di rumah anggota BPK RI Hairul Saleh. Proses olah TKP berlangsung tertutup. Polisi mengumpulkan barang bukti dan memeriksa 3 saksi. Dari hasil pemeriksaan sementara, kebakaran terjadi di area ruang kerja Hairul Saleh yang berada di lantai 4 rumah. Saat kejadian, Hairul Saleh tidak sendiri, korban bersama dengan 3 asisten rumah tangganya di lantai 4. Nah, itu masih kita mintai keterangan dari asisten rumah tangga, saksi-saksi. Keterangan tersebut kita kumpulkan, kita cari persesuaian dengan alat bukti yang ada di lokasi. Kondisi terbakar berapa persen, Pak? Ya? Sementara 80-an lah ya, atas ya, lantai atas ya, atas ruang kerja beliau ya. 80% lah. Ya, di ruang kerja beliau kalau bawah. Sebelumnya peristiwa kebakaran melanda rumah anggota BPK RI Hairul Saleh di Jalan Teratai, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.
Perang antar kampung terjadi di Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. 9 rumah dibakar dan 1 warga terkena tembakan senjata rakitan. Mundur sudah, mundur. Bentrokan pecah antara warga desa Waiburak dan dusun Lewonara serta desa Narasausina di Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. Informasi beredar menyebutkan bahwa sebelum bentrokan terdengar 3 kali ledakan bom rakitan di belakang pos Lewonara. Sejumlah warga memprovokasi dengan menuduh aparat yang bertugas membiarkan warga dusun Bele menyembunyikan bom rakitan di belakang pos pengamanan. Akibat bentrokan ini 9 rumah warga dibakar dan 1 orang terkena tembakan senjata rakitan. Perang antar kampung ini menggunakan bom molotov dan senjata rakitan, dan hingga saat ini aparat masih berjaga-jaga di lokasi bentrok. Aparat Brimob juga mengamankan bom rakitan yang siap diledakkan. Dari Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, Polrestabes Surabaya berhasil mengungkap kasus sindikat perjokian seleksi nasional berdasarkan tes ujian tulis berbasis komputer atau SNBT UTBK. Sindikat ini diduga sudah beroperasi sejak tahun 2017 dengan jaringan lintas daerah dan 14 orang diamankan. 3 diantaranya berprofesi sebagai dokter. Inilah 14 tersangka sindikat joki SNBT UTBK yang digelandang masuk ke Mako Polrestabes Surabaya. Pengungkapan kasus bermula dari kecurigaan pengawas saat pelaksanaan UTBK SNBT pada 21 April 2026 di Universitas Negeri Surabaya. Pengawas mencurigai seorang peserta menemukan kesamaan foto dengan data ujian tahun 2025. Saat pemeriksaan lanjutan terhadap kartu tanda peserta dan ijazah SMA menemukan ketidaksesuaian pada foto dalam dokumen administrasi. Kemudian pihak ketiga mencoba menghubungi atau mengkonfirmasi ijazah tersebut ke SMA di mana ijazah diterbitkan. Hasilnya ternyata bahwa untuk identitasnya betul seluruhnya kecuali fotonya. Jadi fotonya ternyata berbeda. Hasil interogasi pihak kepolisian dari 14 tersangka sindikat perjokian yang ditahan, 3 diantaranya seorang dokter aktif yang berpraktek di luar kota Surabaya. Para pelaku berbagi peran, mulai dari pemberi order, klien, hingga pihak-pihak yang bertugas sebagai pemalsu identitas seperti KTP. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Pemirsa, Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus judi online yang melibatkan warga negara asing di gedung perkantoran di Hayamwuruk, Jakarta Barat. Dari 321 orang yang ditangkap, 275 orang ditetapkan sebagai tersangka, sisanya masih dalam penyidikan. 321 warga negara asing ditangkap dalam jaringan judi online internasional. Kelompok ini didominasi oleh 228 warga negara Vietnam, 57 warga negara Cina, serta puluhan lainnya berasal dari Laos, Myanmar, Thailand, Malaysia, dan Kamboja. Polisi menemukan 75 domain dan situs web yang diduga kuat menjadi sarana aktivitas perjudian daring tersebut. Polisi bersama Kementerian Imigrasi terus melakukan pemeriksaan intensif serta analisis digital forensik untuk melacak aliran dana dan pusat server jaringan komunikasi pelaku. Kami menemukan dugaan adanya aktivitas perjudian yang dilakukan secara terorganisir dan melibatkan warga negara asing dari berbagai macam negara. Para pelaku kami tangkap dalam keadaan tertangkap tangan, dalam arti para pelaku sedang melakukan operasional ataupun kegiatan daripada judi online. Dari para pelaku yang berhasil kita amankan, jumlahnya mencapai 321 orang.
Ya, sebelumnya ratusan warga negara asing di Batam ditangkap Direktorat Jenderal Imigrasi karena terlibat dugaan penipuan investasi secara daring. Mereka ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Lubuk Baja, Batam, Kepulauan Riau. ...210 WNA dari Vietnam, Tiongkok, dan Myanmar digerebek petugas imigrasi Batam di sebuah apartemen. Dari hasil pemeriksaan, para WNA itu menjalankan aksi scamming dengan modus investasi fiktif sejak 1 bulan terakhir. Mereka masuk ke Batam menggunakan visa kunjungan dan mengurus izin tinggal atau KITAS sebagai investor. Untuk mengelabui petugas imigrasi, para WNA itu masuk ke Batam secara bertahap. Pihak imigrasi belum menemukan ada laporan WNI yang menjadi korban kejahatan scamming investasi fiktif tersebut. Para korban diketahui berasal dari Eropa dan Vietnam. Indikasi bahwa ratusan WNA tersebut menjalankan aktivitas penipuan investasi daring atau scam trading. Kemudian korban kebanyakan di wilayah Eropa dan Vietnam melalui skema perdagangan saham ataupun falas yang fiktif. Polisi menduga ada keterlibatan warga negara Indonesia terkait keberadaan ratusan warga negara asing tersebut di Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas mengagalkan upaya penyeludupan sejumlah satwa hidup asal Thailand di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Satwa eksotis itu disembunyikan pelaku di dalam kaos kaki dan legging yang dikenakannya. Badan Karantina Indonesia berhasil menggagalkan upaya penyelundupan satwa hidup di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Seorang warga negara Indonesia berinisial HA yang baru tiba dari Thailand melalui Terminal 2 diamankan petugas karantina setelah diduga membawa satwa hidup tanpa dokumen resmi. Dari hasil pemeriksaan, petugas mengamankan 3 ekor marmoset, 4 ekor kadal Panama, 2 ekor bearded dragon, serta 1 ekor kadal Euromestic. Satwa-satwa tersebut disembunyikan pelaku di dalam kaos kaki dan diselipkan pada legging yang digunakan pelaku saat tiba di Indonesia. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi yang diterima petugas. Pengawasan lalu lintas hewan akan terus diperketat untuk mencegah masuknya penyakit hewan maupun praktik perdagangan satwa ilegal. Kita bersama-sama melakukan penegahan terhadap adanya dugaan pemasukan ilegal beberapa satwa. Nah, satwa ini memang kita dalam sistem karantina, tadi saya bilang lalu lintas itu biasa-biasa saja, boleh semuanya. Tapi memang harus dijamin kesehatannya. Petugas juga mengimbau masyarakat untuk mematuhi seluruh ketentuan karantina dalam membawa hewan dan tumbuhan. Atas perbuatannya, pelaku terancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar angkat bicara terkait dengan kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saat ini Kementerian Agama tengah fokus melakukan pembenahan guna mencegah kasus serupa kembali terulang. Kasus dugaan kekerasan yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Dolokusumo di Kabupaten Pati, Jawa Tengah menjadi sorotan bagi Kementerian Agama. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan pihaknya tidak tinggal diam terkait kasus tersebut. Saat ini Kementerian Agama tengah fokus melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem dan pengawasan di lingkungan lembaga pendidikan agama. Langkah tersebut diharapkan dapat memperketat standar operasional prosedur atau SOP, terutama dalam aspek perlindungan santri. Jangan dulu ke situ, Pak. Ini konsentrasi kita ke sini. Ya, sedang kita adakan pembenahan. Selain telah menghentikan pendaftaran murid baru serta dalam proses pencabutan izin operasional pesantren Dolokusumo, Menteri Agama juga mendesak aparat penegak hukum bisa memproses perbuatan pelaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, diduga karena remblong, sebuah truk menabrak 5 sepeda motor di Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya sejumlah pemotor terluka dibawa ke rumah sakit. Inilah situasi saat sebuah truk kontainer menabrak 5 sepeda motor di Jalan Poros, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. 4 sepeda motor tergeletak di depan truk dalam kondisi rusak parah. Sementara 1 sepeda motor lainnya terjepit di bawah kolong truk akibat kerasnya benturan. Sejumlah korban yang menderita luka-luka langsung dievakuasi ke rumah sakit, sementara korban lainnya masih mengalami trauma akibat kejadian ini. Polisi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan di posko unit laka lantas. Petugas juga memeriksa sopir truk dan sejumlah saksi di lokasi kejadian. Sebelumnya, kecelakaan bermula saat truk kontainer yang bergerak dari arah Makassar menuju Kabupaten Maros melintasi jalan menurun. Namun diduga rem truk mengalami gangguan membuat sopir tak mampu mengendalikan kendaraan dan menabrak 5 sepeda motor yang sedang terjebak kemacetan. Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Itu mobil dari turunan dari belakang, saya dengar klasong. Nah, pas mau balik ke belakang, nggak bisa minggu mi pantana motorku ya, buat misalnya diriku. Untung-untungnya lompat ke kiri, sendiri ke kanan, nggak bisa mi juga karena banyak kendaraan. Hingga kini polisi masih mendata jumlah pasti korban yang dirawat di 2 rumah sakit berbeda. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, bahwa sejumlah jerigen berisi BBM, sebuah minibus hangus terbakar di Kembangan Raya, Jakarta Barat. Akibatnya sejumlah akses jalan sempat ditutup. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar sebuah minibus yang tengah terparkir di Jalan Kembangan Raya, Jakarta Barat pada Sabtu malam. Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Wilayah Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melokalisir api agar tidak merembet ke bangunan. Setelah 30 menit, api akhirnya berhasil dipadamkan. Belum diketahui pasti apa penyebab dari terbakarnya minibus ini, namun di dalam mobil terdapat sejumlah jerigen berisi BBM. Ada warga datang ke kantor melaporkan ada kebakaran unit, kebakaran mobil, dan unit segera meluncur ke TKP. Sempat ada kendala nggak sih dalam proses pemadaman sendiri? Dan untuk proses pemadaman kendalanya karena yang terbakar itu jenis BBM. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara akibat kejadian arus lalu lintas dari arah Puri Kembangan maupun sebaliknya sempat ditutup. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil box menghantam kios pangkas rambut di Kuningan, Jawa Barat. Sopir mengaku salah menginjak pedal saat memundurkan kendaraan keluar dari garasi. Sebuah mobil box menabrak kios pangkas rambut di Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kejadian berawal saat mobil box hendak keluar dari garasi di seberang kios pangkas rambut tiba-tiba hilang kendali hingga menabrak kios. Sopir mengaku salah menginjak pedal saat memundurkan kendaraan. Hantaman mobil sempat membuat panik lantaran tukang pangkas rambut tengah melayani pelanggan saat kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian kedua belah pihak mencapai puluhan juta rupiah. Mobil pick-up dengan nomor polisi B9306 PCI diduga hilang kendali saat hendak keluar dari garasi konveksi yang tepat berada di seberang kios tukang cukur. Pengemudi diduga salah injak rem, ternyata yang diinjak pedal gas sehingga seketika melaju dan menabrak kios tukang cukur rambut. Para pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan tidak membuat laporan ke polisi. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar kegiatan bertajuk Spekta Jakarta. Ya, kegiatan yang digelar mulai Sabtu kemarin mengusung gerakan deklarasi pilah sampah untuk kebersihan kota. Kawasan pedestrian Plaza Festival HR Rasuna Said, Jakarta Selatan
menjadi pusat kegiatan deklarasi gerakan pilah sampah dan pencanangan HUT ke-499 Jakarta. Deklarasi gerakan pilah sampah menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI mendorong masyarakat memisahkan sampah organik dan anorganik sejak dari sumbernya. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengurangi penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir. Selain menjadi lokasi deklarasi, kawasan HR Rasuna Said juga akan dicanangkan sebagai titik baru Car Free Day di Jakarta. Car Free Day akan berlangsung hari ini mulai pukul 5.30 hingga 10 pagi. Masyarakat yang akan datang ke lokasi diimbau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi kepadatan kendaraan di kawasan Rasuna Said. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Cici Arangga dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Jalan Haji Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Baik, selamat pagi Brigadir Cici, bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya, baik, terima kasih Nata dan selamat pagi pemirsa. Mari kita update bersama informasi arus lalu lintas pagi hari ini. Dan perlu kami informasikan bagi pemirsa bahwa seperti kita ketahui bersama pelaksanaan Car Free Day yang biasanya dilaksanakan di sepanjang Jalan Sudirman hingga Tamrin, pagi hari ini dilaksanakan di sepanjang Jalan Haji Raden Rasuna Said. Dan pagi hari ini terbilang untuk kendaraan-kendaraan yang melintas pada kawasan Rasuna Said sendiri dalam keadaan relatif lancar walaupun adanya pembatasan-pembatasan jalan, yang mana untuk pagi hari ini sendiri kendaraan-kendaraan yang melintas di sepanjang Rasuna Said mulai dialihkan khususnya bagi para pengendara dari arah Mampang yang nantinya akan menuju ke arah Warung Buncit ataupun juga yang akan menuju ke arah Kuningan. Pagi hari ini mulai dialihkan menuju ke arah kawasan Kasablanka dan akan berputar balik untuk mencari alternatif menuju ke tujuan Anda. Dan untuk pagi hari ini sendiri pelaksanaan CFD yang dilaksanakan di kawasan Rasuna Said masih terus berlangsung dan dilangsungkan tadi pukul 05.30 atau setengah 6 pagi sampai dengan pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini untuk kami update bahwa pelaksanaan CFD yang berlangsung di Rasuna Said sendiri mulai dipenuhi oleh masyarakat yang melaksanakan olahraga pagi, baik yang melaksanakan jalan pagi ataupun juga melaksanakan jogging, serta ada beberapa masyarakat yang melaksanakan goes di sekitaran kawasan ini sendiri. Dan untuk pagi hari ini sendiri, jika tadi adanya penutupan jalan dari arah Mampang sampai dengan arah Rasuna Said, maka pagi hari ini kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Kampung Melayu yang nantinya akan menuju ke arah Mampang sendiri tidak dianjurkan untuk menggunakan jalur arteri, tetapi tetap menggunakan jalur underpass. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang nantinya akan menuju ke arah Tanah Abang melalui underpass dari arah Kampung Melayu masih tetap bersifat normal. Dan untuk kendaraan-kendaraan dari arah Kampung Melayu yang nantinya akan mengambil lajur sebelah kiri untuk berbelok ke arah Mampang, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, mengingat banyaknya aktivitas masyarakat yang masih melaksanakan olahraga pagi pada kawasan ini sendiri. Dan juga untuk para pengendara yang bingung untuk melaksanakan perjalanan Anda yang telah melintasi kawasan Rasuna Said sendiri, dapat bertanya kepada rekan-rekan kami di Telantas Polda Metro Jaya yang masih standby bersama-sama dengan rekan-rekan Dinas Perhubungan di sekitaran kawasan ini sendiri. Dan untuk mengupdate kembali informasi-informasi terkait arus lalu lintas, pemirsa, Anda juga dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun menghubungi WA center kami di 085871500669. Ayu dan Nata, demikian informasi arus lalu lintas pagi hari ini yang dapat kami update untuk menemani aktivitas masyarakat. Semoga bermanfaat dan silakan kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih Brigadir Cici Arangga atas laporannya dari Rasuna Said, Jakarta Selatan, dan selamat bertugas kembali. Salam presisi.
Ya, Iran menuding Amerika Serikat telah melanggar gencatan senjata. Militer Iran melakukan serangan balasan ke kapal induk Amerika Serikat di Selat Hormuz. Ya, hal ini sangat ironis karena eskalasi terjadi saat upaya perundingan damai yang mengalami kemajuan. Militer Iran melakukan serangan balasan terhadap Amerika Serikat di Selat Hormuz. Iran menuding Amerika Serikat telah melanggar gencatan senjata. Rentetan senjata terlihat melakukan pencegahan terhadap serangan balik dari militer Iran. Iran menargetkan sejumlah kapal perang dan satu kapal induk milik Amerika Serikat. Sebelumnya, Amerika Serikat melakukan serangan ke wilayah pelabuhan di Qesem dan Bandar Abbas. Pejabat senior Amerika Serikat mengkonfirmasi kepada media Amerika Serikat bahwa militer Amerika Serikat juga menyerang pos pemeriksaan Angkatan Laut Bandar Kragan di Minab, Irak. Konflik Iran dan Amerika Serikat semakin memanas. Ya, Iran menyebut Amerika Serikat sudah biasa melanggar gencatan senjata. Sementara Amerika Serikat menyebut serangan mereka ke Iran sebagai serangan untuk membela diri. Perang Iran melawan Amerika Serikat memanas setelah militer kedua pihak terlibat insiden saling serang di dekat Selat Hormuz. Insiden saling serang antara militer Amerika Serikat dengan Korps Garda Revolusi Iran terjadi pada Kamis malam hingga Jumat di sekitar Selat Hormuz. Pesawat jet tempur Amerika Serikat menyerang dua kapal tanker berbendera Iran yang mencoba melanggar blokade laut di Teluk Oman pada Jumat. Amerika Serikat juga menyerang fasilitas militer Iran di pesisir pada Kamis. Serangan tersebut sebagai respon atas serangan Iran terhadap 3 kapal tempur mereka sebelumnya. Militer Amerika Serikat menyerang fasilitas militer Iran yang bertanggung jawab atas penargetan kapal tempur Amerika Serikat. They don't understand it. We had 3 world-class destroyers go through the strait today. Any other country, under the circumstances, wouldn't have shot missiles at it and drones at it, and these stupid boats that came at it. They got blown away in about 2 minutes. Their tanker got blown. You know what we did with the tanker? We didn't want to create an environment, so we shot out the rudder, and the tanker's going around, spinning around in circles. They should not have done that today. We thought they might, we didn't know, but we were prepared. They shot missiles, every missile was knocked down, every drone was knocked down, and the people that shot it are no longer with us. Meskipun Amerika Serikat mengklaim serangan mereka sebagai serangan membela diri, namun pemerintah Iran mengklaim Amerika Serikat telah melakukan pelanggaran gencatan senjata. Iran juga menyebut mereka telah melancarkan serangan balasan dan menyatakan situasi kini telah terkendali. این که جدید نیست. آمریکا همیشه در رویکرداش هم نقض داشته، هم رفتاراش متناقض بوده. الان هم چیز جدیدی نیست. متاسفانه همیشه در رفتارهاش اقدامی که دیشب انجام شد هم نقض فاحش حقوق بین الملل منشور سازمان ملل بود و هم نقض آتش بس. اولین بار هم نبود و البته اطلاع دارید که مدافعین کشور سیلی بزرگی بهشون زدن، با تمام توان دفع کردن شرارتشون. بنابراین همزمان که ما در وضعیت اسمی آتش بس قرار داریم، نیروهای مسلح ما با تمام توان هم آمادگی دارن و هم با دقت رصد میکنن هر جا هم که لازم باشه. ایران پاسخ داده حمله دیشبو؟ ما توی بیانیه‌مون اشاره کردیم که شرارتشون دفع شده. آقای بقایی درباره توییت زبان عربی هم یه توضیح میدید؟ مذاکرات با توجه به حملاتی که نقض آتش بسی که داشتن کماکان موضوع در دست بررسی است. هر وقت به نتیجه نهایی رسیدیم حتما اعلام خواهیم کرد. Iran menuduh Amerika Serikat telah menyerang 2 kapal mereka di dekat Selat Hormuz.
Amerika Serikat juga dituduh Iran telah melakukan serangan terhadap wilayah sipil di sepanjang pantai selatan negara tersebut. Bentrokan tersebut juga meluas ke Uni Emirat Arab. Sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab telah terlibat secara aktif mencegat serangan rudal dan drone Iran pada Jumat. Eskalasi ini terjadi hanya selang sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut pembicaraan dengan Iran tentang kesepakatan penghentian perang berjalan sangat baik. Pernyataan tersebut dikeluarkan Trump bersamaan dengan ancaman terbaru untuk membom Iran jika mereka menolak usulan kesepakatan damai dari Amerika Serikat. Meskipun pertukaran serangan berlangsung di Hormuz, Donald Trump menyebut kesepakatan gencatan senjata dengan Iran masih berlaku. Bentrokan di Hormuz disebutnya tidak berpengaruh terhadap status gencatan senjata. Di tengah gencatan senjata, Amerika Serikat dan Iran kembali saling serang. Ya, menlu Iran, Abbas Araghchi menuding bahwa Amerika Serikat kerap bertindak gegabah dengan meluncurkan serangan militer setiap Iran menawarkan solusi diplomatik. Memasuki pekan ke-10, perang di Timur Tengah kembali memanas. Di tengah gencatan senjata, Amerika Serikat menyerang kota-kota pelabuhan dan sistem pertahanan udara milik Iran. Iran pun menuding Amerika Serikat melanggar hukum internasional dengan menyerang di tengah gencatan senjata. Melalui akun resmi media sosial X, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan setiap Iran menawarkan solusi diplomatik, AS justru bertindak gegabah dengan meluncurkan serangan militer. Araghchi juga mempertanyakan apakah hal tersebut bagian dari strategi tekanan atau ada pihak lain yang menjerumuskan Amerika Serikat. Ia pun menegaskan apapun alasannya, rakyat Iran tidak akan pernah tunduk pada tekanan AS. Diketahui setelah gencatan senjata tanpa serangan militer, Amerika Serikat dan Iran kini mulai saling serang. Setelah AS menyerang Iran, militer Iran pun membalas serangan tersebut dengan rudal dan drone saat kapal AS melintasi Selat Hormuz pada Kamis malam. Amerika Serikat ancam akan meluncurkan serangan nuklir ke Iran jika Iran tidak segera sepakati perjanjian damai. Namun jubir Kemenlu Iran, Ismail Baghai, mengejek ancaman tersebut karena ancaman serangan dianggap tidak sejalan dengan klaim Amerika Serikat menginginkan perdamaian. Ketegangan di Timur Tengah belum juga mereda meski sudah melewati tahap negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad pada bulan April lalu. Hingga kini Amerika Serikat dan Iran belum mencapai kesepakatan damai. Presiden AS Donald Trump memperingatkan Iran untuk segera menandatangani perjanjian damai dan mengancam jika tidak segera dilakukan maka Iran akan mendapatkan serangan besar dari Amerika Serikat. Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghai, mengejek ancaman serangan nuklir AS terhadap Iran. Melalui akun resmi media sosial X-nya, Baghai mengatakan bahwa ancaman tersebut aneh. Lantaran Amerika Serikat mengklaim menginginkan perdamaian, namun solusi yang ditawarkan justru sebuah ancaman serangan. Unggahan tersebut juga disertai cuplikan film satir anti perang karya Kubrick asal Amerika tahun 1964, di mana film tersebut menceritakan tentang peluncuran serangan nuklir yang tak disengaja terhadap Uni Soviet dan berusaha dihentikan Amerika Serikat namun gagal. Diketahui kini Amerika dan Iran mulai saling serang. Di tengah gencatan senjata, AS kembali menyerang Iran.
Dan militer Iran pun membalas serangan tersebut dengan rudal dan drone. Ya, mantan kepala kontraterorisme Amerika Serikat Joe Kent sebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak memiliki pilihan yang bagus untuk keluar dari perang Iran. Ya, selain itu Kent mengatakan bahwa perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran tidak mungkin berakhir di meja perundingan. Nuclear weapon to zero enrichment, and we keep seeing variations of this rear its head, and the Iranians every time say zero enrichment. That's like we're not going to do that. That's a non-starter for us. They'll play around and they'll go back and forth on levels of enrichment, and I think we have a real discussion to be had there with the Iranians to include how we observe it, etc. But also the way that the Israelis played their hand at the beginning of the war was very, very smart. The way they got us on board for the decapitation strike that took out the supreme leader and then continued to kill more moderates and continued to kill more negotiators. The Israelis did this because they understand American politics better than we understand Israeli politics. They knew at some point in this war, past the 30-day mark, the president would be under political pressure to just end it. So by killing the moderates and basically making sure that they have the FDD negotiators as part of our team and the poison pills always get put into the negotiating deals, that this war basically, there's no way that it can actually end via an agreement. And so the president's only options will be to escalate the war. Ketegangan di Selat Hormuz yang kian meningkat diduga berdampak terhadap kapal tanker yang menyebabkan tumpahan minyak di laut. Citra satelit Eropa menangkap visual tumpahan minyak seluas 71 km persegi di Selat Hormuz dekat Pulau Khark. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM melakukan serangan yang menargetkan kapal-kapal Iran dalam operasi maritim. Pasukan AS telah melumpuhkan 2 kapal, yakni MT Sea Star 3 dan MT Sevda. Serangan tersebut diluncurkan saat kapal AS mencoba menerobos blokade Angkatan Laut Iran. Operasi pada 8 Mei tersebut menargetkan kapal tanker minyak Iran tepat sebelum mereka mencapai pelabuhan di Teluk Oman. Citra satelit Eropa menangkap visual tumpahan minyak seluas 71 km persegi di Selat Hormuz dekat Pulau Khark yang merupakan pusat ekspor minyak utama di Teluk Persia. Sementara Iran juga klaim telah menyita sebuah kapal tanker minyak berbendera Barbados pada Jumat karena dianggap mengganggu ekspor minyak Iran. Hal ini menambah situasi ketegangan di Selat Hormuz. Pemirsa, Iran merilis foto guru yang tewas di tragedi Minab, Iran akibat serangan rudal Tomahawk Amerika Serikat. Ya, serangan pada 28 Februari lalu juga menewaskan ratusan anak-anak sekolah. Iran merilis 26 foto guru yang tewas akibat pasca serangan Amerika Serikat dan Israel di Minab pada 28 Februari lalu. Pada serangan itu, tak hanya menewaskan guru, namun juga menewaskan ratusan anak-anak sekolah dasar. Namun Amerika Serikat membantah tuduhan Iran atas serangan yang dilancarkan ke sekolahan menggunakan rudal, Tomahawk, hingga ratusan anak tewas. Sampai saat ini, kasus serangan yang diduga didalangi Amerika Serikat dan Israel tak ada kejelasan. Ya, sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut serangan rudal ke sekolah perempuan di Minab, Iran masih dipelajari. Dirinya juga mengatakan akan memberitahukan hasilnya jika sudah ada. So that's under study right now, and we'll give you a report as soon as we have it. Ya, Zionis Israel kembali melakukan serangan ke desa Tire, Lebanon Selatan. Ya, sebelumnya ledakan besar juga terjadi di desa Zautar al-Sarki. Zionis Israel mengklaim bahwa serangan yang dilancarkan untuk menghancurkan fasilitas pejuang Hizbullah. Zionis Israel kembali melakukan serangan ke desa Tire, Lebanon Selatan. Israel mengklaim bahwa serangan yang dilancarkan untuk menghancurkan fasilitas pejuang Hizbullah.
Terlihat asap pekat membumbung tinggi di beberapa desa di wilayah Lebanon Selatan. Sebelumnya, Zionis Israel juga melakukan serangan udara ke desa Zautar al-Sarkiyeh. Ledakan besar mengguncang Lebanon Selatan meski gencatan senjata masih berlangsung. Zionis Israel terus melakukan gempuran terhadap pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Pada serangan ini belum ada laporan resmi terkait korban akibat serangan udara Zionis Israel ini. Dalam sehari terakhir, IDF menyerang lebih dari 85 infrastruktur milik pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Ya, fasilitas penyimpanan senjata hingga bangunan tempat militer beroperasi diserang menggunakan peluncur roket Israel melalui darat dan juga udara. Infrastruktur milik pejuang Hizbullah di sejumlah wilayah di Lebanon Selatan kembali diserang oleh pasukan militer Israel atau IDF. Lebih dari 85 infrastruktur diserang melalui darat dan udara, mulai dari fasilitas penyimpanan senjata, peluncur, hingga bangunan tempat militer beroperasi. IDF juga menyerang situs bawah tanah tempat pejuang Hizbullah memproduksi senjata di Lembah Beka. Hingga kini belum diketahui adanya korban jiwa atau luka-luka dari serangan tersebut. Serangan udara kembali digencarkan Israel ke sejumlah kota di Lebanon Selatan. Ya, total sejak tanggal 2 Maret hingga hari ini, lebih dari 2.000 warga Lebanon tewas. Kepulan asap membumbung tinggi di atas beberapa kota di Lebanon Selatan menyusul terkait dengan serangan udara Israel. Media Lebanon melaporkan bahwa pesawat tempur Israel telah melakukan serangkaian serangan yang menargetkan 8 kota yang sebagian besar terletak di distrik Tire. Bahkan IDF juga telah melakukan operasi penghancuran di Ben Jbeil. Sementara jumlah korban tewas selama perang dari tanggal 2 Maret hingga 10 April telah meningkat menjadi 2.759 dengan 8.512 orang terluka. Sementara itu Israel belum mengklaim serangan, namun dalam pernyataan yang dirilis sebelumnya, Israel mengeluarkan peringatan kepada beberapa kota mendesak penduduk untuk segera mengungsi. Israel telah mendesak penduduk di 80 kota di Lebanon Selatan untuk tidak kembali ke rumah dan menyatakan Israel akan terus hadir di Lebanon Selatan. Pemirsa, serangan udara Israel yang menargetkan kota Tura di distrik Tire, Lebanon Selatan menyebabkan kerusakan meluas, menewaskan 4 orang dan melukai beberapa lainnya. Rekaman video menunjukkan lingkungan perumahan yang terkubur di bawah runtuhan, di mana bangunan dan kendaraan hancur. Media setempat melaporkan bahwa serangan Israel di kota itu mengakibatkan 4 orang meninggal, termasuk 2 wanita dan 8 orang luka-luka. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan bahwa jumlah total korban jiwa sejak pecahnya perang telah meningkat menjadi 2.759 orang tewas dan 8.512 orang luka-luka. Sementara itu, tentara Israel telah menetapkan apa yang dikenal sebagai garis kuning di Lebanon Selatan dalam langkah yang bertujuan untuk mencegah penduduk kembali ke daerah-daerah yang berada di bawah kendalinya. Tindakan ini merupakan perluasan dari taktik yang sebelumnya digunakan di Jalur Gaza, di mana mereka menetapkan daerah-daerah di bawah kendali mereka dalam perjanjian gencatan senjata dan mencegah warga sipil memasuki daerah tersebut. Tentara Israel juga menyerukan kepada penduduk sekitar 80 kota di selatan Lebanon untuk tidak kembali ke rumah mereka dan menegaskan bahwa mereka terus melakukan pengerahan pasukan di daerah-daerah tersebut. 4 pemuda di distrik Sidon, Lebanon Selatan tewas akibat serangan Zionis Israel, sementara 33 lainnya terluka.
Rekaman ini menunjukkan warga setempat membawa jenazah di pundak mereka ke tempat peristirahatan terakhir sambil memegang foto-foto mereka. Yusuf Al-Jundi, seorang anggota Dewan Kota Madia Ansariyah, membenarkan bahwa keempat pemuda itu aktif dalam segala hal di kota, terutama olahraga. Dia juga menyatakan bahwa para pemuda telah mengungsi dari kota setelah peringatan tersebut, tetapi tewas dalam serangan udara di Saksakia. أحمد ومحمد 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 مجزرة انصارية بقلب السكسكية 4 شهداء مدنيين مظلومين أبرياء راحوا أخلوا الضيعة بعد التحذير راحوا بغارة بقلب السكسكية محمد وأحمد كانوا على الموتوسيكل ومحمد بالسيارة خيرة وزينة شباب انصارية هن روح الضيعة انسحبت بها المجزرة. Media lokal melaporkan bahwa serangan udara Israel di kota Saksakia di distrik Sidon telah mengakibatkan 4 orang gugur dan 33 orang terluka. Pihak berwenang Lebanon mengumumkan bahwa jumlah korban kumulatif dari agresi tersebut dari tanggal 2 Maret hingga 7 Mei telah meningkat menjadi 2.727 orang tewas dan 8.438 orang terluka. Sementara itu, tentara Israel dari hari Rabu memperingatkan penduduk beberapa desa dan kota di Lebanon Selatan untuk mengungsi, termasuk Ansariyah dan Saksakia. Hal ini terjadi setelah gencatan senjata antara Israel dan Lebanon dengan pembicaraan lebih lanjut yang diharapkan minggu depan. Pejuang Hizbullah terus menggempur pasukan Zionis Israel yang ingin menduduki wilayah Lebanon Selatan. Ya, serangan rudal dan juga mortir diluncurkan ke sejumlah wilayah. Rudal Hizbullah menggempur pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan, tepatnya di wilayah Ramia. Bom mortir pejuang Hizbullah juga terus menghujani pasukan militer Zionis Israel di wilayah Lebanon Selatan. Di mana pada serangan ini, Hizbullah menargetkan kumpulan kendaraan milik Zionis Israel. Hizbullah juga melancarkan serangan menggunakan bom mortir kepada Zionis Israel di sisi pertahanan lainnya. Selain itu, drone milik pejuang Hizbullah tampak menyerang tank Merkava milik Israel. Perang Zionis Israel dengan Hizbullah tidak hanya mengakibatkan korban jiwa, tapi juga mengakibatkan sejumlah nelayan terdampak. Ya, salah satunya para nelayan di Lebanon Selatan. Mereka rela mempertaruhkan nyawa di perbatasan Laut Israel demi menghidupi keluarga mereka. Perang Zionis Israel dengan Hizbullah tidak hanya mengakibatkan korban jiwa, tapi juga mengakibatkan sejumlah nelayan terdampak. Konflik berkepanjangan antara Zionis Israel dan Hizbullah membuat aktivitas perikanan lumpuh, khususnya di wilayah perbatasan laut dengan Israel. Tapi para nelayan ini tetap berlayar dan rela mempertaruhkan nyawa di perbatasan laut Israel demi menafkahi keluarga mereka. نحن كان قبل الحرب نوصل مطرح ما بدنا ما كان في ما حدا كان يمنعنا او شيء كنا نوصل على حدود هلا بعد ما صار قصة انه حطوا مناطق معينة اليهود ما عادش هلا حاطين لنا بس نحن هون حاطين حدود معينة بس للخراب يعني ابعد من الخراب ما في صارت منطقة هيك اذا بدك تشتغل من هون للشمال. في عالم بتقول لي تخاطرش بحالك بقول لي لا بدي اخاطر بحالي مين بدي يطعمي لي لاولادي اذا بديش اخاطر بحالي. قبل الحرب ما اروح المسمقي معي سطل ونص. قبل الحرب اروح المسمقي معي سطل ونص. اسا اذا باخذ نص سطل بقول الحمد لله. اذا باخذ نص سطل بقول الحمد لله. Dengan perang yang berkepanjangan ini, para nelayan berharap agar mereka bisa mencari nafkah dengan tenang tanpa harus mempertaruhkan nyawa.
Rusia merayakan hari kemenangan ke-81 Perang Dunia Kedua dengan menunjukkan kekuatan militer mereka. Ya, menariknya parade ini digelar tanpa menampilkan tank dan juga rudal. Parade digelar di Lapangan Merah Moskow, Rusia. Perayaan tahun ini tampil berbeda dengan skala yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam hampir 2 dekade, perang berlangsung tanpa kehadiran tank, rudal maupun persenjataan berat lainnya. Selain parade, langit di Moskow, Rusia bergemuruh setelah jet tempur Su-25 terbang melintasi lapangan merah. Pesawat tempur ini terbang dengan meninggalkan jejak asap dengan warna bendera Rusia. Aksi ini merupakan rangkaian parade Hari Kemenangan Rusia ke-81. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya Nata Arman dan Raditya Ayu. Pemirsa, Direktur Jenderal Bea Cukai Ahmad Dedi lari sekuat tenaga saat dicecar awak media usai diperiksa oleh KPK. Dedi adalah salah satu saksi terkait kasus dugaan suap importasi barang di Dirjen Bea Cukai senilai 61 miliar rupiah. Pak, kemana Pak? Woi Pak! Pak, kemana Pak? Woi Pak! Komisi Pemberantasan Korupsi jadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus dugaan suap importasi barang di Dirjen Bea Cukai senilai 61 miliar rupiah. Salah satu yang diperiksa Ahmad Dedi selaku PNS Bea Cukai. Selesai pemeriksaan, Dedi memilih lari saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK. Dedi lari sekuat tenaga untuk menghindari awak media yang mencoba menginformasi materi pemeriksaannya. Dedi terus lari hingga jalan umum depan Gedung Merah Putih KPK meski berlawanan arah dengan kendaraan bermotor yang melintas. Berarti Ahmad Dedi diduga menerima aliran uang? Ada dugaan penerimaan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dalam pengurusan bea atau importasi barang. Nah, ini masih akan terus didalami terkait dengan keterangan-keterangan itu, termasuk nanti dari keterangan yang muncul dalam persidangan. Itu juga nanti akan menjadi pengayaan oleh penyidik. Selain Dedi, KPK juga menjadwalkan pemanggilan terhadap 3 saksi lain dari unsur swasta. Ketiganya adalah Heri Setiono, Haritomi, dan Hana PRB. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menegaskan belum akan menonaktifkan Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama meskipun namanya muncul dalam dakwaan kasus dugaan korupsi ekspor impor di lingkungan Bea dan Cukai. Ya, Purbaya menyebut keputusan akan diambil setelah proses hukum berjalan jelas di pengadilan. Menurut Purbaya, nama Jaka Budi Utama baru muncul dalam persidangan sehingga belum ada dasar untuk melakukan pemberhentian jabatan. Ia menegaskan pemerintah akan menunggu seluruh fakta terungkap sebelum menentukan langkah lanjutan. Purbaya juga menyebut telah berkomunikasi dengan Jaka dan memastikan yang bersangkutan akan mengikuti proses hukum yang berjalan. Ya, kita lihat aja nanti kita lihat proses hukumnya seperti apa. Pak, bakal diberhentikan sementara nggak Pak? Tidak sampai clear di sana seperti apa. Proses kan baru mulai, namanya baru muncul, masa langsung berhenti. Kita lihat sampai clear sejelas-jelas seperti apa kasus itu, baru kita akan ambil tindakan. Ya, sementara itu terkait dengan munculnya nama Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama dalam dakwaan kasus korupsi ekspor impor, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara Ferry Firmansyah menegaskan bahwa penyebutan nama seseorang dalam dakwaan tidak dapat dianggap sebagai bukti kesalahan pidana.
Heri Firmansyah mengatakan semua dugaan harus dibuktikan di persidangan dan tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah. Menurutnya, penyebutan nama dalam dakwaan tidak otomatis menunjukkan kesalahan pidana. Heri juga mengingatkan publik agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum proses hukum selesai. Tapi tentu kita harus ingat bahwa karena ini adalah bicara dalam konsep pidana adalah kebenaran material, maka kebenaran yang sejatinya itu harus dilihat dari suatu proses penegakan hukum yang berbasis formal. Dengan kata lain, apa yang kita lihat dan kita dengar dari suatu proses yang menyebutkan adanya nama-nama seseorang dalam satu lingkaran tindak pidana, itu tidak kemudian dipastikan bahwa orang tersebut adalah orang yang juga patut bertanggung jawab dalam konteks pidana. Beralih informasi lainnya, pemirsa, pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap virus Hanta setelah 3 orang di kapal pesiar MV Hondrius dilaporkan terinfeksi. Ya, Kementerian Kesehatan kini berkoordinasi dengan WHO untuk melakukan screening dan deteksi dini. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin memberikan tanggapan terkait virus Hanta yang kini tengah menjadi sorotan internasional setelah muncul kabar 3 orang terinfeksi di kapal pesiar MV Hondrius di Tanjung Verde. Budi mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan World Health Organization untuk mengatasi penyebaran virus Hanta. Pemerintah juga menyiapkan langkah screening termasuk rapid test dan pemeriksaan menggunakan VCR. Virus ini kan virus yang lumayan berbahaya. Jadi kita udah koordinasi dengan WHO. Kita untuk bisa lakukan screeningnya. Ya, kita beruntung sekarang kan mesin PCR kita udah banyak. Jadi untuk deteksi virus ini harusnya bisa lebih mudah. Cuma dipastikan reagennya masih khusus. Meski virus Hanta tersebut cukup berbahaya, hasil pemantauan sementara menunjukkan penyebarannya masih terbatas di MV Hondrius di Tanjung Verde dan belum meluas. Kementerian Kesehatan saat ini memfokuskan pengawasan atau surveillance agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat jika virus tersebut benar-benar menyebar. Tim Liputan iNews melaporkan. Lantas bagaimana manusia bisa terinfeksi virus Hanta, dan berikut kita simak penyebab dan juga gejalanya. Bersumber dari UPTD Puskesmas Puter, penyebab terpaparnya hantavirus adalah dari manusia menghirup udara maupun terkena air liur, kencing atau kotoran tikus yang terinfeksi hantavirus. Gejalanya pertama demam, kemudian sakit kepala, lalu mata merah. Ya, sebelumnya viral video yang menunjukkan situasi di dalam kapal pesiar MV Hondrius yang terinfeksi hantavirus. Ya, saat itu sang kapten kapal terekam kamera mengumumkan kematian salah satu penumpang saat tengah berada di perairan Tanjung Verde. Good morning everybody. Dalam video yang direkam pada 12 April, sang kapten mengumumkan ke penumpang lain adanya salah satu penumpang pria yang meninggal dunia. Saat itu sang kapten menyebut penyebab kematian adalah faktor alam dan tidak menular. Namun dalam perkembangannya akhirnya diketahui penumpang diduga terinfeksi hantavirus. Tak hanya satu, namun ada 3 penumpang yang meninggal dunia, yakni 2 warga Belanda dan seorang warga Jerman. Diduga 2 warga Belanda itu tertular virus saat sedang mengamati burung dan mengunjungi lokasi pembuangan sampah. Kapal itu pun disebut sebagai kapal pembawa wabah. Usai merebaknya duga infeksi hantavirus, kapal pembawa wabah itu pun dilarang bersandar di pelabuhan Tanjung Verde. Kapal penjaga pantai pun terlihat berjaga di sekitaran kapal pesiar tersebut. Kapal berpenumpang 150 orang itu pun
terombang-ambing di perairan Tanjung Verde, hingga dengan petugas kesehatan berhasil menangani situasi. Selain 3 penumpang yang meninggal, 3 penumpang lainnya juga sudah positif terkonfirmasi tertular dan dilarikan ke rumah sakit menggunakan helikopter dan juga ambulans. Dan sementara itu 5 orang lainnya dalam status terduga. Ya pemirsa, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan dalam KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, isu ketahanan energi dan juga pangan menjadi fokus yang utama. Ia juga menegaskan kondisi global termasuk konflik di Timur Tengah berdampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, terutama di sektor ekonomi termasuk ketersediaan pangan dan energi. Respon bersama ASEAN dalam menyikapi situasi yang terjadi di Timur Tengah yang semua merasakan merupakan memberikan efek langsung terhadap kehidupan negara-negara di kawasan, khususnya di sektor-sektor ekonomi, terlebih lagi di ketersediaan pangan dan energi. Hal inilah yang diadres pada pertemuan kemarin. Ada satu kesadaran bersama yang tumbuh bahwa dengan situasi yang terjadi saat ini perlu suatu inisiatif bersama untuk menjadikan ASEAN ini sebagai suatu wilayah yang resilient, khususnya di bidang energi dan pangan. Dan saya kira ini juga sesuatu yang sudah menjadi sejak awal program dari pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, di mana ketahanan energi dan ketahanan pangan merupakan hal yang paling mendasar yang harus dipenuhi oleh sebuah negara, yang harus dipenuhi oleh negara kita. Oleh karena itu beliau meluncurkan berbagai program pemerintah, sehingga syukur alhamdulillah kita sudah swasembada beras dan program-program akselerasi kita ke energi alternatif itu harus dipercepat. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungannya ke Pulau Miangas, Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Ya, pemerintah akan perkuat akses digital dan segera membangun ribuan desa nelayan. Dalam kunjungannya di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Presiden Prabowo Subianto menyebut akan segera membangun 1.386 desa nelayan. Ia juga berjanji akan merenovasi seluruh sekolah di Pulau Miangas. Selain itu, pemerintah akan memperkuat akses digital masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Saya datang ingin lihat keadaan di Pulau Miangas, pulau terluar Republik Indonesia di paling utara. Saya presiden kedua yang sudah ke Miangas, Pak Jokowi sudah sebelumnya. Semua sekolah pun akan kita renovasi, ya. Semua sekolah akan kita renovasi juga tahun ini, dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi. Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini, dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
Dengan adanya penguatan konektivitas ini, masyarakat Miangas diharapkan lebih mudah berkomunikasi, mengakses layanan publik, hingga memperoleh informasi secara lebih cepat. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Pulau Miangas di Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Selain juga mengunjungi Kampung Nelayan, Prabowo juga mengunjungi SMK 2 Talaut. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke Pulau Miangas, Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara ini bukan kunjungan biasa. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih memberikan hiburan dengan bernyanyi bersama warga. Sejumlah lagu dinyanyikan, diantaranya Rayuan Pulau Kelapa, Sio Mama, Si Patokaan, O Ina Ni Keke, hingga Tabola Bale. Prabowo terlihat menyatu dan berjoget bersama warga tanpa ada sekat. Kita beralih ke informasi seputar haji. Pemirsa, fasilitas dan kenyamanan jemaah haji selama di fase puncak di Arafah, Musdalifah, dan juga Muna menjadi kunci utama kekhusyuan ibadah pada tahun ini. Ya, tim Satgas Operasi Ar-Musna bersama Media Center Haji terus menyisir dan mengevaluasi kesiapan infrastruktur di Arafah dan Mina secara maraton. Menyambut momentum puncak haji, tim Satgas Operasi Ar-Musna bersama Media Center Haji melakukan penyisiran mendalam ke area markas untuk memastikan kenyamanan tamu Allah. Dari lorong-lorong gang antar tenda, kamera pengintai atau CCTV kini terpasang rapat untuk memastikan keamanan jemaah terpantau 24 jam. Memasuki ruang dalam tenda, hamparan karpet tebal menyambut langkah kaki jemaah. Sebelum dilapisi karpet, permukaan tanah gurun pasir Arafah kini telah ditutupi oleh struktur lantai tambahan yang cukup tebal guna memastikan permukaan tetap rata dan menghalau hawa panas dari bawah. Kenyamanan ekstra juga terlihat dari tumpukan kasur busa baru yang nantinya akan digunakan langsung oleh jamaah. Pada saat awal kita melakukan pengecekan, progres ya baru sampai mencapai sekitar 60%. Beberapa hari, 1 minggu setelah ini kami cek lagi yang kedua kali ini, alhamdulillah sudah sangat luar biasa perubahannya sampai 9%, sehingga ya kami optimis dan termasuk dengan tim yang lain juga melihat memang kenyataan demikian, progres ini sangat dibuat begitu semangat, maksimal lah, kita berupaya maksimal untuk bisa lebih sempurna lagi. Progres kami H-5 harus sudah siap 100% dan kelihatannya bisa terwujud. Pemirsa, kehadiran pasar kaget di sekitaran pemondokan jemaah haji Indonesia di Mekah menjadi fenomena unik yang selalu dinantikan setiap tahunnya. Ya, keberadaan pedagang musiman yang menjajakan kuliner khas Nusantara hingga beragam oleh-oleh menjadi pelipur lara bagi jemaah yang merindukan suasana kampung halaman. Ayo gorengan. Di sini telur, bubur kacang hijau, bubur sum-sum, dadar gulung, onde, kelopor, risol, telur balado, kangkang, ubi ada. Suasana mendadak ramai dan akrab terlihat di pelataran hotel pemondokan jemaah haji Indonesia di kawasan Makkah saat para pedagang mulai menggelar lapaknya. Dengan fasih berbahasa Indonesia, para pedagang musiman ini menawarkan beragam kebutuhan harian jemaah di pagi hari selepas mereka merampungkan ibadah. Daya tarik utama pasar yakni lapak kuliner yang menjajakan aneka kue basah seperti gorengan hingga bakso panas yang menggugah selera. Tak pelak kehadiran masakan lokal ini terbukti ampuh mengobati kerinduan pada masakan rumahan. Ini menyerupai ya, sudah enggak yang terus jauh rasanya, tapi ini bakso Indonesia sih, bukan bakso Arab menurut saya. Ini baksonya bakso Indonesia. Jadi ya lumayan mengobati rasa kangen masakan Indonesia.
Tak hanya urusan perut, pasar kaget ini juga menjadi surga belanja mini bagi jamaah yang enggan pergi jauh ke pusat perbelanjaan. Beragam cenderamata seperti abaya, peci, perhiasan, hingga kurma dan coklat dijajakan melimpah di lokasi ini. Tradisi tawar-menawar pun berjalan cair layaknya transaksi di tanah air. Normal aja ya. Iya, orang uang di sini kan beda sama di Indonesia. Kemudahan logistik di pasar kaget ini membuat jemaah lebih efisien memanfaatkan waktu mereka fokus beribadah ke Masjidil Haram. Dari Makkah, Arab Saudi, Ika Kusuma, Sindo News TV melaporkan. Ya pemirsa, Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day di kawasan Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan hari ini resmi dimulai. Ya, warga menyambut antusias dengan memadati kawasan Kuningan. Tempat aktivitas warga Jakarta Minggu pagi kini bertambah luas. Setelah Jalan Sudirman Tamrin, pemerintah Provinsi Jakarta kini memberlakukan Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day di sepanjang kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Warga menyambut antusias dengan berolahraga atau sekedar berrekreasi di akhir pekan. Kawasan Kuningan dinilai potensial untuk Hari Bebas Kendaraan karena dinilai lebih dekat dengan pemukiman warga. Dan seperti apa situasi Car Free Day pagi ini? Sudah terhubung dengan rekan Berliana Mileni bersama juru kamera Muhammad Khoirudin melaporkan langsung dari kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ya, Berli, bagaimana situasi pada pagi hari ini dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya, selamat pagi Nata Ayu dan juga pemirsa. Hari ini ramai sekali di Rasuna Said karena memang bertepatan dengan dibukanya untuk pertama kali Car Free Day di kawasan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Nah, ini juga menyusul dari lokasi Car Free Day biasanya di daerah Sudirman dan juga Tamrin, dan juga disambut antusias oleh masyarakat yang memang hingga pukul 9 pagi ini masih diramaikan oleh masyarakat yang berolahraga begitu ya di kawasan Rasuna Said. Dan juga masyarakat mengungkapkan bahwasannya memang dengan dibukanya kawasan Car Free Day di Rasuna Said ini memudahkan mereka untuk yang rumahnya jauh begitu kalau untuk Car Free Day di kawasan Sudirman ataupun Tamrin. Kemudian Ayu, Nata, juga pemirsa, tidak hanya Car Free Day saja, tetapi tadi juga ada acara pencanangan Hari Ulang Tahun DKI Jakarta ke-499 dan juga deklarasi pilah-pilih sampah. Nah, untuk acara tadi memang dihadiri oleh jajaran menteri seperti Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, kemudian juga Menteri Lingkungan Hidup Zumhur Hidayat, dan juga pastinya dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Rano Karno. Kemudian nanti acara masih akan terus berlangsung hingga pukul 10 pagi nanti, dihadiri oleh banyak bintang-bintang Betawi, kemudian juga ada penampilan dari lenong Betawi, kemudian juga ada pembahasan tentang Jaga Jakarta, yaitu dengan pilah-pilih sampah menuju 5 abad Jakarta. Nah, dengan rangkaian kegiatan tersebut dan juga CFD di kawasan Rasuna Said ini, harapannya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini tentunya untuk bisa memberikan pilihan yang lokasi yang banyak untuk masyarakat melakukan atau membudayakan hidup sehat di Jakarta ini. Sementara demikian, kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih rekan Berliana Mileni bersama dengan juru kamera Muhammad Khoirudin melaporkan langsung dari Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Bagi Anda yang bingung mau kemana di akhir pekan ini, bisa berkunjung ke pameran Art Jakarta Gardens 2026 di Hutan Kota Pelataran Kompleks GBK Jakarta. Art Jakarta Gardens tahun 2026 merupakan pameran seni di ruang terbuka yang menampilkan perpaduan seni rupa kontemporer dan juga landscape urban. Ada 31 patung dan berbagai koleksi dari 26 galeri seni di Indonesia dan juga Asia yang dipamerkan dalam gelaran ini.
Bagi Anda yang tertarik berkunjung, pameran ini masih akan berlangsung hingga besok tanggal 10 Mei hari ini 2026. Pemirsa, PT MNC Digital Entertainment Tbk atau MNC Digital secara resmi memperkenalkan V+ Short platform mikro drama premiumnya dalam acara peluncuran eksklusif yang diselenggarakan di Hong Kong. Ya, dirancang untuk menjawab kebutuhan audiens mobile first yang terus berkembang. V+ Short menghadirkan era baru storytelling melalui konten pendek yang imersif dengan perpaduan daya tarik global dan juga pendekatan lokal yang kuat. Mengusung tema Step into the Story, acara peluncuran ini mencerminkan ambisi platform dalam menghadirkan pengalaman menonton yang lebih interaktif dan mampu membangun keterikatan emosional dengan penonton. V+ Short menghadirkan drama vertikal berdurasi singkat yang dirancang untuk konsumsi cepat di berbagai aktivitas harian, tanpa mengurangi kedalaman cerita maupun kualitas produksinya. Acara yang digelar di The Peninsula, Hong Kong, dihadiri oleh para tamu terkemuka dari industri media, hiburan, dan komunitas investasi yang memperoleh kesempatan eksklusif untuk menyaksikan deretan konten unggulan yang telah dikurasi oleh V+ Short. The world is changing. The media consumption is shifting because billions of individuals, young generations, just like you and I, we want to be entertained within seconds, right? And during those limited time, they also want to feel big emotion. And the combination of the right timing and the right emotion is the next opportunity in this digital media. So although today we lead with microdramas because that's what's popular out there in the market, our vision expands a bit broader than that. We aim to globalize local stories through a vertical format. So what does that mean? So we can take any type of genre. We have comedy, action, thriller, romance, whatever live action that is out there, and eventually animation and also reality, and putting that in a vertical format for the world to see. Peluncuran ini menandai langkah penting dalam transformasi MNC Digital dari pemain digital domestik menjadi platform konten yang kompetitif di tingkat global. Aplikasi V+ Short dapat Anda unduh di Play Store dan App Store dan rasakan pengalaman yang mengagumkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi seputar haji. Pemirsa, fasilitas dan kenyamanan jemaah haji selama di fase puncak di Arafah, Musdalifah, dan juga Muna menjadi kunci utama kehusyuan ibadah pada tahun ini. Ya, tim Satgas Operasi Ar-Musna bersama Media Center Haji terus menyisir dan mengevaluasi kesiapan infrastruktur di Arafah dan Mina secara maraton. Menyambut momentum puncak haji, tim Satgas Operasi Ar-Musna bersama Media Center Haji melakukan penyisiran mendalam ke area markas untuk memastikan kenyamanan tamu Allah. Dari lorong-lorong gang antar tenda, kamera pengintai atau CCTV kini terpasang rapat untuk memastikan keamanan jemaah terpantau 24 jam. Memasuki ruang dalam tenda, hamparan karpet tebal menyambut langkah kaki jemaah. Sebelum dilapisi karpet, permukaan tanah gurun pasir Arafah kini telah ditutupi oleh struktur lantai tambahan yang cukup tebal guna memastikan permukaan tetap rata dan menghalau hawa panas dari bawah. Kenyamanan ekstra juga terlihat dari tumpukan kasur busa baru yang nantinya akan digunakan langsung oleh jamaah. Pada saat awal kita melakukan pengecekan progres ya baru sampai mencapai sekitar 60%. Beberapa hari, 1 minggu setelah ini kami cek lagi yang kedua kali ini alhamdulillah sudah sangat luar biasa perubahannya sampai 9% sehingga ya kami optimis dan termasuk dengan tim yang lain juga melihat memang kenyataan demikian progres ini sangat dibuat begitu
begitu semangat maksimal lah, kita berupaya maksimal untuk bisa lebih sempurna lagi. Progres kami H-5 harus sudah siap 100% dan kelihatannya bisa terwujud. Pemirsa, kehadiran pasar kaget di sekitaran pemondokan Jemaah Haji Indonesia di Mekah menjadi fenomena unik yang selalu dinantikan setiap tahunnya. Ya, keberadaan pedagang musiman yang menjajakan kuliner khas Nusantara hingga beragam oleh-oleh menjadi pelipur lara bagi jemaah yang merindukan suasana kampung halaman. Ayo gorengan. Di sini telur, bubur kacang hijau, bubur sum-sum, dadar gulung, onde, kelopor, risol, telur balado, kangkang, ubi ada. Suasana mendadak ramai dan akrab terlihat di pelataran Hotel Pemondokan Jemaah Haji Indonesia di kawasan Makkah saat para pedagang mulai menggelar lapaknya. Dengan fasih berbahasa Indonesia, para pedagang musiman ini menawarkan beragam kebutuhan harian jemaah di pagi hari selepas mereka merampungkan ibadah. Daya tarik utama pasar yakni lapak kuliner yang menjajakan aneka kue basah seperti gorengan hingga bakso panas yang menggugah selera. Tak pelak kehadiran masakan lokal ini terbukti ampuh mengobati kerinduan pada masakan rumahan. Ini menyerupai ya, sudah nggak yang terus jauh rasanya. Tapi ini bakso Indonesia sih, bukan bakso Arab menurut saya. Ini baksonya bakso Indonesia. Jadi ya lumayan mengobati rasa kangen masakan Indonesia. Tak hanya urusan perut, pasar kaget ini juga menjadi surga belanja mini bagi jamaah yang enggan pergi jauh ke pusat perbelanjaan. Beragam cenderamata seperti abaya, peci, perhiasan, hingga kurma dan coklat dijajakan melimpah di lokasi ini. Tradisi tawar-menawar pun berjalan cair layaknya transaksi di tanah air. Normal aja ya. Iya, orang uang di sini kan beda sama di Indonesia. Kemudahan logistik di pasar kaget ini membuat jemaah lebih efisien memanfaatkan waktu mereka fokus beribadah ke Masjidil Haram. Dari Makkah, Arab Saudi, Ika Kusuma, Sindonews TV melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا